Sebelum saya masuk pada poin argumentasi saya, izinkan saya menyangkal pernyataan yang diberikan oleh tim pemerintah. Dan di mana tim pemerintah menyatakan seni akan menjamin kebahagiaan anak. Namun kami katakan dengan tidak disetujui musim ini belum tentu anak terjamin kebahagiaannya. Padahal seni itu bisa berubah-ubah, bukan? Kapanpun seiring berjalannya waktu, bukan? Dan ini belum tentu menjamin kesuksesan anak yang berjangka panjang. Dan pada akhirnya anak tidak tahu dalam era digital, dan anak tidak tahu bagaimana cara mengembangkan seni di era globalisasi sekarang, Dewan Juri Tomat. Poin bantahan kedua saya, ketika tim pemerintah menyatakan akan mendorong anak ke dalam bidang seni, Dewan Juri. Namun kami katakan sebagai pihak oposisi, ini justru akan menjadikan anak stres. Bagaimana dengan anak yang tidak minat dalam bidang seni? Hal ini akan menjadikan anak terpuruk dalam keadaan, sehingga dengan mengikuti keinginan dari orang tua akan stres, bahkan tidak menutup kemungkinan akan bunuh diri. Anak tersebut akan bunuh diri, bukan, Dewan Juri yang terhormat. Yang ketiga, sehingga ketika tim pemerintah menyatakan sehingga membuat anak akan menjadi menyenangkan, Dewan Juri yang terhormat. Namun bagaimana dengan anak yang tidak suka terhadap bidang seni? Nantinya anak tidak akan bahagia karena kebahagiaan diambil oleh orang tuanya. Padahal seharusnya mengikuti kesenangan, padahal orang tua seharusnya mengikuti kesenangan anaknya, bukan? Dan nantinya anak akan merasa dikucilkan dan sebagainya. Jika tim pemerintah menyatakan anak akan pergi mencari kesenangannya di luar sana, justru akan menjadikan anak minum alkohol, narkoba dan lain sebagainya. Justru ini akan menjadikan tolak ukur anak kemungkinan menggunakan narkoba, namun minum alkohol dan lain sebagainya, bukan? Karena anak akan dikekang stres karena mengikuti keinginan dari orang tuanya, Dewan Juri yang terhormat. Masuk pada tujuan saya di sini, tujuan kami sangat-sangat jelas. Kami ingin anak bisa dalam semua hal dan akademiknya bisa, bukan hanya di bidang seni saja, sehingga anak di berbagai bidang, dan otomatis anak tahu banyak hal, Dewan Juri yang terhormat, bukan? Dan yang kedua, kami ingin orang tua bisa memberikan seperti support kepada anak di bidang sains dan lain sebagainya. Mengapa? Karena bisa kita lihat dari status quo sekarang ini, sains ialah pekerjaan yang dibutuhkan seperti di prospek industri, pendidikan, dan bahkan perkantoran, bukan? Dan ketiga, kami ingin memberikan kebebasan kepada anak dalam memilih keinginan sesuai apa yang dia cita-citakan, sehingga bisa bebas memilih cita-cita yang dia inginkan, bukan, Dewan Juri yang terhormat? Di status quo sekarang ini, bahwasanya banyaknya orang-orang yang mengagung-agungkan pekerjaan seperti TNI, Polri, pekerjaan kantoran dan lain sebagainya, bukan? Hal ini akan menjadikan seni itu terpuruk, Dewan Juri yang terhormat. Yang masuk pada poin argumentasi saya, mengapa bakat seni tidak selalu menjamin keberhasilan dalam dunia pekerjaan. Bisa kita ketahui di era globalisasi sekarang ini kemampuan akademis sangatlah penting, mengingat kemampuan kehidupan yang mendatang, di mana kami percaya dengan anak tersebut memahami pelajaran pendidikan, mereka akan bisa bertahan hidup dalam kehidupan yang keras, Dewan Juri yang terhormat. Kami percaya mendukung sepenuhnya mosi ini. Kemampuan seninya tidak akan bisa mengingat di masa depan. Anak akan tidak terjamin akibat baik mengingat di masa depan dan lain sebagainya. Tidak akan tahu bagaimana kehidupan yang keras akibat orang tua hanya memfokuskan pada bidang seni saja, Dewan Juri yang terhormat. Dan mengingat ketika anak tersebut sudah menguasai kemampuan tidak tahu baik mengingat ketika tersebut sudah menguasai kemampuan seninya, tetapi mereka tidak menguasai kemampuan dalam bidang akademik, ini tidak seimbang, Dewan Juri yang terhormat, karena tidak dapat beradaptasi dengan baik. Walaupun tim pemerintah membuat sekolah seni, akan tetapi kami percaya dengan sekolah seni ini hanya akan mempelajari seni saja, bukan mempelajari pendidikan, tetapi bagaimana cara bertahan hidup di era globalisasi, seperti bagaimana cara membuat inovatif di era globalisasi. Padahal akhirnya ketika seni akan ditinggalkan seiring berjalannya waktu, semakin memudar, Dewan Juri terhormat. Hal ini akan membuat anak akan lebih menderita dan lain sebagainya, yang semuanya hanya dijadikan sebagai hobi saja. Ketika tim pemerintah menyatakan bahwasannya jika tim pemerintah menyatakan
akan menjamin kesuksesan anak dalam berkarir. Namun seiring berjalannya waktu, kesuksesan di bidang seni ini hanyalah sebentar saja, bukan Dewan Jurang Muhammad? Karena di era globalisasi sekarang, sekarang pekerja seni tidak diperhatikan dibanding dengan pekerja kantoran dan lain sebagainya. Karena pekerja seni tidak luas prospek kerjanya, Dewan Jurang Muhammad. Bukan masuk pada poin argumentasi saya yang kedua, mengapa mosi ini tidak berdampak baik untuk kedepannya, Dewan Jurang Muhammad. Bahwasanya ketika anak mempelajari bakat musik, namun mereka tidak bisa survive dengan keinginan mereka, padahal orang tua sudah memaksimalkan dukungan kepada mereka otomatis merasa akan gagal dan kalah dengan seniman yang lebih cantik, Dewan Jurang Muhammad. Bukan, dan mampu mempunyai kepercayaan yang tinggi. Tentunya mereka tidak akan tertinggal jauh, Dewan Jurang Muhammad. Dan perusahaan seniman entertainment, mereka memilih seseorang yang yang cantik saja, Dewan Jurang Muhammad, dibanding dengan orang yang memiliki seniman yang tinggi, Dewan Jurang Muhammad. Mengingat karakteristik masyarakat yang melihat seseorang berpenampilan menarik, sehingga menjadikan mereka idola dibandingkan mereka memiliki seni ini. Namun jadi hanya ditarikan dilirik oleh masyarakat sedikit, Dewan Jurang Muhammad memiliki kemampuan seni, tetapi kurangnya kecantikan ini akan menjadikan masyarakat pudar, Dewan Jurang Muhammad. Mari kita lihat karakteristik orang tua sekarang yang mewajibkan anak mereka memenuhi semua ekspektasi mereka dan usaha serta melakukan berbagai cara agar anaknya bisa mengeluarkan bakatnya, dan orang tua selalu memaksa anaknya. Dan mari kita lihat karakteristik anak-anak anak-anak yang gampang berubah-ubah, dan ditambah lagi dengan mereka tidak selalu suka dalam hobi mereka, dan seiring berjalan waktu hobi mereka ini akan tidak terrealisasikan dengan sesuai dengan keinginan mereka, Dewan Jurang Muhammad. Dan karakteristik anak dan karakteristik anak sudah saya jelaskan sebelumnya. Pada akhirnya tidak akan memaksimalkan masa depan yang akan datang dan menciptakan generasi yang gagal. Sekian.